Dipersembahkan oleh kalian bebas, kita makan empal gentong bareng nanti ya. Karena makan empal gentong kan? Iya. Begitu kalian bebas, ingat aja tadi Pak, makan empal gentong. Kita duduk kita makan sama supaya kalian bisa duduk sama kita makan empal gentong. Mudah-mudahan ya, banyak-banyak sholat aja. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Nah, dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku ya. Jadi tetap putusan sebelumnya tetap berlaku. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pada Senin yang lalu atau Senin pekan ini juga ada putusan yang mengagetkan dari Mahkamah Agung, yaitu ditolaknya PK dari 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Akibatnya 7 terpidana yang sudah dihukum sebelumnya dinyatakan harus menjalani hukuman yang sudah diputuskan, yaitu seumur hidup. Ini tentu saja mengagetkan, terutama bagi para tersangka, keluarganya, bahkan juga pengacara dan orang yang selama ini juga ikut mensupport, yaitu gubernur yang terpilih di Jawa Barat, Pak Deddy, dan pengacara dari pihak terpidana menamakan bahwa ini tragedi hukum Indonesia, dan itu sepertinya tidak berlebihan kalau melihat ekspektasi dari publik dan sebagian besar netizen yang mengikuti persidangan ini bulan-bulan lalu. Dan itu
sebagian besarnya merasa yakin bahwa PK ini akan diterima oleh Mahkamah Agung. Ternyata ditolak. Dan kalau diterima, justru juga jadi tragedi, tapi bukan untuk para tersangka atau terpidana, tapi tragedi buat Polri. Seolah-olah BAP yang dibikin Polri kemarin itu menjadi batal, dan tentu saja ini tidak mengenakan untuk citra Polri ke depan. Karena itu kita kasih judul MA menolak PK kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Tragedi hukum Indonesia. Tanda tanya. Dan untuk menjawab tanda tanya ini, saya ingin menggali dari pengacara para terpidana atau sebagian besar terpidana, yaitu Jutek Bongso yang punya istilah tragedi hukum. Saya persilakan diuraikan. Selamat malam Bang Karni. Terima kasih atas kesempatan Bang Karni di ILC. Kami dapat hadir untuk masyarakat Indonesia. Tanggal 16 Desember 2024 yang lalu, ya kami memaknainya sebagai tragedi hukum di Indonesia, ya. Oleh karena dari sudut pandang kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana yang dihukum seumur hidup dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon, kami menanti-nantikan putusan itu dan publik pun menanti-nantikan putusan itu. Ternyata apa yang diputuskan berbeda dengan yang kami mimpikan dan juga publik mimpikan. Saya berani kemarin kita menjuluki sebagai tragedi oleh karena di dalam persidangan itu sampai majelis hakim yang memeriksa di awal di Pengadilan Negeri Cirebon itu melakukan sidang di tempat, ya, dalam rangka untuk menguji novum kekhilafan ataupun pertentangan keputusan sebagaimana diamanatkan dalam KUHP 263 ayat 2A tersebut. Ya. Yang menurut kami sangat telak sebenarnya, bahkan ahli-ahli pidana yang kami hadirkan itu bukan ahli-ahli pidana yang kaleng-kaleng. Ada Profesor Musakir, ada Profesor Asmi, ada Profesor Solahuddin yang juga adalah ketua dosen ya hukum pidana di Indonesia, ya. Kita hadirkan di sana khususnya Prof Asmi itu malah mengurai satu demi satu kekhilafan hakim itu ada di mana, ya. Kalau sekarang dikatakan tidak ada kekhilafan hakim di dalam pengumuman Mahkamah Agung kemarin, ya, kami tentu bertanya, ya, bahwa di uraian-uraian jelas banyak sekali kekhilafan-kekhilafan hakim itu yang kita uraikan satu demi satu. Misalnya, ya, bahwa di dalam dakwaan, ya, itu dari awal para terpidana tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Itu adalah pelanggaran yang sangat prinsip Miranda Rules itu dilanggar. Walaupun ada dalam berbagai keterangan yang disampaikan, katanya ada surat kuasa mulai dari tanggal 1 September 2016. Tetapi dalam persidangan kami bisa buktikan bahwa sampai pertengahan September itu tidak pernah ada pendampingan dari kuasa hukum. Itu yang pertama. Ya, itu adalah pelanggaran secara KUHP yang menurut kami sangat hilaf hakim itu dalam pertimbangan, karena di dalam jurisprudensi kita di Mahkamah Agung sendiri banyak memutuskan kalau
tuntutan hukuman di atas 5 tahun tidak didampingi oleh penasehat hukum, para tersangka itu saat itu atau terdakwa, maka harus gugur dan tidak boleh dilanjutkan. Itu yang pertama. Kekhilafan yang menurut kami yang nyata dan sangat mengganggu ya di dalam yang disampaikan selain tidak didampingi, ternyata keterangan mereka itu menurut mereka dan kita hadirkan di dalam persidangan adalah hasil dari suatu tekanan psikis dan fisik yang dilakukan oknum-oknum yang memeriksa pada tahun 2016 yang lalu. Ya. Dua hal itu yang menurut kami sangat hilaf gitu kan, keterangan yang dihasilkan. Kemudian di dalam selanjutnya kami menghadirkan ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah bukan peristiwa pembunuhan. Ya, kami sengaja masukkan itu walaupun ini menurut kami adalah terobosan hukum, walaupun banyak ahli hukum pidana mengatakan sulit, ya kami akan coba. Ya, saat itu memang kami sudah menyadari itu, ya. Kami menghadirkan karena kami berani hadirkan karena kami melihat saksi yang melihat bahwa itu adalah kecelakaan, ya, itu sesuai dengan fakta bukti baik itu di TKP maupun kepada korban itu sendiri. Dari durasi waktu nanti akan saya jelaskan. Ya. Kemudian hal yang lain yang kita lihat adalah ada bukti ekstraksi HP dari Widi dan Vina, percakapannya yang terakhir, ya, itu diekstraksi oleh ahli yang kami hadirkan oleh Pak Rismon Sianipar. 2 minggu kami di sana menahan beliau di Cirebon, ya. Kami ekstrak atas izin dari majelis hakim. Ya, saya enggak tahu pertimbangan nanti apa dianggap itu tidak novum, ya. Saya mungkin bisa menduga karena tidak diekstrak dari lembaga yang resmi. Saya sudah bisa menduga itu, mungkin itu di situnya. Tapi ini atas perintah pengadilan. Tapi kami belum baca ya Pak Karni, ini untuk apa namanya salinan putusan dari putusan PK ya Mahkamah Agung. Ya. Tapi menurut kami karena itu kami dapatkan selama persidangan berlangsung dan kami mohon majelis yang memeriksa saat itu diizinkan, diekstrak oleh ahli yang secara transparan diberikan, dihadirkan, harusnya dapat diterima sebagai novum. Ya. Dari beberapa hal, ya, dari ekstrak itu kita dapatkan bahwa sangat penting buat kita. Ternyata peristiwa itu mereka Vina dan Widi itu masih bercakap-cakap 22/10. Dan terakhir mereka komunikasi 22/14 lewat SMS. Ya. Pertanyaan timbul di situ kenapa itu penting? Karena mereka dituduh para terpidana ini adalah melakukan pembunuhan dari pukul 21.30 sampai 22.30. Kalau 22.14 mereka masih bercakap-cakap artinya sisa 16 menit. Di 16 menit itu sudah datang polisi. Kami sudah ukur kantor polisi terdekat adalah 5 menit. Kalau orang yang melihat itu ada kecelakaan dan memberitahukan ke polsek itu 5 menit, lalu polisi itu langsung tidak bertanya-tanya, langsung balik sampai ke TKP 5 menit, maka itu sudah waktu 10 menit. Sisa 4 menit tidak mungkin itu terjadi tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan. Itu kenapa kami ekstrak itu dan itu sangat penting dan itu sangat cocok dengan belum lagi luka mereka yang cenderung mayoritas ada di sebelah kanan baik Vina maupun Eki. Kerusakan motor pun ada di sebelah kanan. Belum lagi kita cerita bahwa kalau itu pembunuhan tidak ada luka tusuk, pisaunya pun tidak pernah dihadirkan. Ya, tubuhnya pun di dalam visum itu tidak pernah juga ada lihat luka tusuk. Kami sudah hadirkan ahli forensik waktu sidang PK kemarin membaca hasil forensik dari yang dihadirkan pada tahun 2016 lalu. Ya, itu ada 2 ahli forensik pada waktu sidang PK-nya Saka Tatal dan sidang PK-nya 7 terpidana. Pak Karni bahwa ini belum lagi pencabutan atau pernyataan dari Dede saksi. Peristiwa ini kan dari Aib dan Dede yang mengaku melihat. Peristiwa ini bahwa mereka melihat 7 terpidana ini. Bukan 7 maksudnya 11 orang mereka melihat ya. 11 orang karena 3 DPO ya. 11 orang melakukan tindak pidana.
Waktu sebelum kami melakukan PK, sebelum Dede mengaku, kami sudah LP. Dede dan Aep kami laporkan polisi atas memberikan keterangan palsu ke Mabespori, ke Bareskrim Mabespori. Ketika itu sedang berjalan, salah satu yang kami laporkan atas nama Dede, ya, itu mengaku bahwa betul keterangan dia bohong. Jadi istilah saya sebelum diperiksa dia sudah mengaku, dia sekarang ini lagi menunggu-nunggu untuk diperiksa. Menurut saya dari itu saja ceritanya Pak Karni, ya, bahwa seharusnya tuduhan pembunuhan itu tidak relevan lagi. Karena saksi yang melihat sudah mengatakan nggak ada kejadian, cuman Aib sekarang. Anggaplah Dede yang berbohong, tapi kan konstruksi hukumnya pun akan berubah ini. Belum lagi Liga Akbar dalam putusan yang mengaku melihat, ternyata sekarang dia mengatakan itu tidak melihat. Kalau anggap Aib yang benar pun, Dede sama ini yang berbohong, ya memang pertama mereka berbohong kok. Ya mereka sekarang menyatakan jalan cerita yang benar, kan gitu. Anggap dia berbohong pun, ya maka ini konstruksi hukum ini akan berubah. Ini menurut saya itu yang saya sebutkan tragedi hukum. Istilah peribahasa si malakama itu betul-betul Pak Karni. Ya, kemarin ketika MA itu memutuskan menerima, itu tentu juga akan menjadi catatan sejarah hukum yang sangat kelam di Indonesia. Ketika ditolak pun sekarang, ya kalau nanti, dan ini menurut saya kan laporan LP kami di Bareskrim ini nggak mungkin stop, khususnya kepada Dede. Karena 2 orang kami laporkan memberikan keterangan palsu, yang satu sudah mengaku betul dia memberikan keterangan palsu. Artinya pasti minimal terhadap Dede aja harus sudah jadi apa? Tersangka. Ya memberikan keterangan palsu gitu kan. Menurut saya ini kan nggak mungkin stop ini. Artinya ketika nggak mungkin stop ini akan menjadi tragedi kita untuk ke depan. Jadi itulah yang kami sampaikan kemarin Pak Karni ketika sebelum pengumuman saya mau cerita itu ada janji saya makan empal gentong sama mereka. Malam ketika saya mendengar bahwa besok mau ada pengumuman dari Mahkamah Agung. Di dalam benak saya sama sekali dengan tim tidak ada kata bahwa ini akan ditolak. Kami begitu optimis, kami dari malam saya sudah berpikir saya mau ajak mereka makan empal gentong di mana. Saya mau ajak mereka malam itu kemana, pagi itu kemana. Kami sudah bagi tim termasuk yang siaga di Jakarta, kami ada di Cirebon menonton di salah satu hotel bareng untuk mendengarkan pengumuman itu. Sesudah dari situ kami akan makan, bersyukur dan apa semacam itu sudah kami rencanakan. Tim yang di Jakarta akan jemput bola untuk mempercepat pembebasan mereka. Kami sudah atur sedemikian rupa, tetapi itu tinggal kenangan Bang Karni. Ya, kami tunggu kecewa, bisa dilihat para keluarga saat itu sangat terpukul. Ya, kami tenangkan keluarga, lalu kami datang ke Lapas Kesambi, kurang lebih 25 orang tim kuasa hukum kami datang ke Lapas Kesambi bersama dengan beberapa keluarga. Ya, kami tenangkan para terpidana, begitu kami datang mereka sangat terpukul. Ya, kami tenangkan, kami katakan ini bukan kiamat, masih banyak langkah hukum bisa kita lakukan, kita baca dulu, tunggu putusan salinan Mahkamah Agung, lalu baru kita akan pikirkan langkah-langkah yang apa yang akan kita lakukan. Artinya kami tidak akan berdiam karena ini menyangkut perjuangan untuk menegakkan keadilan, bukan soal siapa menang siapa kalah, tapi adalah menegakkan keadilan, maka kami akan terus berjuang. Kami yakinkan mereka. Satu hal ketika kami tanyakan, kami jelaskan langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan, kami katakan bisa ada gerasi, ya kami sampaikan gerasi itu mereka harus mengakui dulu apa perbuatan yang mereka lakukan. Mereka langsung katakan, Pak kalau untuk gerasi kami tidak mau. Kenapa? Karena kami kalau harus mengaku bahwa kami membunuh, padahal itu tidak kami lakukan, lebih baik kami mati dalam penjara dan kami busuk di dalam penjara. Itu pernyataan mereka dan 2 kali saya tanya, satu demi satu. Dan itu terekam dan disaksikan oleh keluarga. Ya. Kemudian kami katakan di luar gerasi masih banyak langkah, termasuk kemungkinan PK2, kami akan cari bukti dan sebagainya. Artinya bahwa terus kami akan kejar kebenaran ini sampai keadilan dan kebenaran itu didapatkan dan keadilan itu ditegakkan. Demikian Bang Karni. Dalam putusan itu selain tidak ada novum, yang bukti barulah.
juga tidak ada kekhilafan hakim. Apa tanggapan Anda tentang tidak ada kekhilafan hakim? Ya, Bang Karni, itulah yang tadi kami sampaikan bahwa mungkin terjadi perbedaan tafsir. Ya, kami kan sekian banyak pengacara dan juga ahli, bukan hanya pengacara. Ahli pidana yang kami hadirkan di luar pengacara itu kan banyak sekali ya. Dari sisi kami saja ada Prof. Muzakir, ada Prof. Asmi, ada Pak Solahuddin, ya. Itu di luar pengacara, ahli-ahli pidana yang independen yang kami hadirkan, ya. Kami berpikir bahwa sudut pandang kami ketika kami diskusikan dengan ahli pidana ini dan cocok, dan mereka mengatakan, kami tanya kan, bahwa ini yang ditemukan ada hal-hal yang janggal yang terlewat pandangannya oleh majelis ini, masuk ke khilafan enggak? Apa sih bedanya sengaja dan hilaf? Ini kan menjadi pertanyaan buat kita. Kalau sengaja berarti memang disengaja, ada niat di situ. Kalau hilaf adalah alpa. Alpa itu adalah ya tidak direncanakan lah, tidak direncanakan. Ya. Kealpahan atau kekhilafan ini kami uji, kami melihatnya secara terang. Ya, itu yang tadi kami sampaikan. Banyak sekali yang dilewatkan. Ya, contohnya ya. Yang tadi kami munculkan kan tentang bahwa mereka tidak didampingi penasihat hukum, lalu mereka kondisi disiksa, ya, dianiaya, ya, babak belur dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan tekanan psikis dan fisik. Ya. Kemudian ternyata ada yang saksi kunci yang tidak dihadirkan dalam persidangan, seperti Dede. Dia mengaku tidak hadir di dalam persidangan tahun 2016 yang lalu. Ya. Ini kan tragedi menurut kita kalau itu bukan hilaf gitu kan, bahwa ternyata keterangan sumpah mereka di depan polisi pun ya menurut keterangan Dede ternyata tidak diambil sumpah. Ya, ini keterangan Dede yang disampaikan di depan persidangan PK. Kalau kesalahan-kesalahan yang fatal demikian, padahal hal itu adalah sangat prinsip gitu kan, sangat prinsip oleh karena adalah mereka ini dua orang ini kan yang melihat langsung, Aep dan Dede. Di luar itu tidak ada yang melihat, tidak ada saksi lagi gitu kan, kecuali ditambah dengan hasil visum ya dan luka mereka. Yang lain nggak ada. Mereka ditangkap pun siapa pembunuhnya yang mengenali mereka ini kan dari Aep dan Dede. Ya. Ini persoalan ketika saat itu mereka tidak dibawa sumpah, Dedenya tidak hadir, bahkan lebih cilakanya sekarang Dedenya mengaku bahwa itu tidak benar. Ini kan tragedi. Kalau itu bukan kekhilafan, apa namanya, Pak? Gitu kan. Ini kan bertanya kita, gitu kan. Lalu kalau novum yang menurut kami sesuatu handphone belum diapa-apain, diekstrak, menghasilkan satu data, dihadirkan di dalam muka persidangan. Kalau itu bukan novum, saya pun tidak tahu. Kami tanya ke beberapa ahli pidana di luar lawyer, itu yang tadi kami sebutkan, dan mereka mengiyakan dan mereka makanya hadir bahwa itu adalah novum. Ya, sekarang kalau Majelis Hakim Agung berpandangan lain, ya kita hormati saja, tapi kami tetap akan mencari dan berjuang untuk menegakkan keadilan tersebut. Mungkin beda tafsir, mari kita akan mempelajari salinan putusan nanti yang MA keluarkan, lalu kami akan pelajari, lalu kami akan mengambil langkah-langkah untuk ke depan, untuk dalam rangka menegakkan keadilan dan khususnya bagi 7 terpidana. Kenapa Mas Karni, Bang Karni ya? Karena mereka ini seumur hidup dan tidak ada jam, tidak ada hitungan hari akan busuk betul-betul dalam penjara. Kalau betul apa yang mereka lakukan, atas apa yang tidak mereka lakukan. Saya sampaikan analogikan, kami ini ratusan pengacara yang membela ya, dan netizen masyarakat banyak yang mendukung, banyak tokoh yang mendukung. Yang kami bela ini kalau benar-benar secara logika akal sehat kami yakin yang mereka cerita ini bohong dan mereka ini benar pembunuh. Ini kami yang membela ini kan ibaratnya di dalam dakwaannya kan pembunuh yang sangat sadis luar biasa. Kalau itu betul pembunuh dan ini bisa jadi viral oleh karena kebanyakan gaya berpikir logika masyarakat dan kami pun di dalam sudut hukum kami meyakini mereka bukan pembunuh. Itu sebabnya kami bela mereka, kami yakinkan untuk menegakkan keadilan oleh karena banyak salah penerapan atau hal-hal yang tidak dijalankan pada saat tahun 2016 lalu, Bang Karni. Baik,
bagi saya ada yang jadi tanda tanya juga. Ada 7 terpidana yang dihukum seumur hidup. Dan sama semua hukumannya, 7 orang. Apakah peran mereka sama semua? Harusnya kan ada pelaku utamanya siapa, yang membantu siapa, yang sekedar tahu pun siapa. Kalau ini ketujuh-tujuhnya hukumannya sama. Itu bagi saya agak aneh. Gak tahu. Bang Karni, itu kami hadirkan juga dalam persidangan PK kemarin. Saka Tatal contoh ya, Saka Tatal karena di bawah umur aja dia divonisnya 8 tahun 3 bulan. Ya, dari Undang-Undang Perlindungan Anak kan 10 tahun. Kalau misalnya dia tidak di bawah umur, saya yakin dia juga akan divonis hukuman seumur hidup. Padahal dalam pengakuannya dia hanya meninju 1 kali. Kalau benar ya, gitu kan. Bayangkan hanya meninju 1 kali hukumannya seumur hidup, gitu kan. Pelaku utama itu 3 DPO. Sampai hari ini itu tidak pernah tertangkap. Ini juga akan jadi tragedi Bang Karni. Kalau ini betul kemarin ditolak oleh MA, berarti 3 DPO ini masih ada dan kami akan minta dong kepada polisi untuk segera mencari. Saya yakin sekarang akan kesulitan. Kenapa? Oleh karena 7 terpidana yang saksi kuncinya kami kuasa hukumnya udah nggak bisa lagi intervensi gitu kan, dipengaruhi oleh siapapun gitu kan. Nah, jadi dalam arti kata, apalagi dalam perlindungan LPSK mereka sekarang gitu kan. Saya berpikir ini akan sulit pasti untuk terungkap gitu Mas Karni. Jadi memang betul dalam prinsip hukum pidana kan siapa yang melakukan dialah yang harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya, bukan orang lain, satu. Yang kedua, tingkat hukumannya pun berbeda. Hukuman pokok dengan pasal Junto 55 saya pikir terlalu berat ya kalau Junto 55-nya seumur hidup ya. Menurut saya ini 7 rata lagi semua kan. Menurut saya inilah yang menurut kami tidak masuk akal ya. Kan mereka didakwa nih 340 Junto 55 ya. Nah, Junto 55 ya penyertaan dalam satu tindak pidana pembunuhan berencana semuanya divonis hukuman seumur hidup. Memang ini menjadi tragedi, catatan buat kita itu yang dapat saya komentari Pak Karni. Baik. Sekarang saya kepingin tahu reaksi dari keluarga. Saya mulai dengan Ibu Aminah. Iya Pak. Ibu Aminah ini kakaknya terpidana Supriyanto ya? Iya Pak. Apa tanggapan Ibu Aminah dengan putusan ini? Tanggapannya kecewa, sedih. Dan pokoknya kecewa aja Pak sama MA. Kenapa PK-nya ditolak? Ibu yakin sekali bahwa Supriyanto ini tidak melakukan itu? Saya yakin Pak. Dari Kenapa? 2016 saya yakin. Kenapa Ibu bisa yakin? Ya karena adik saya bukan geng motor. Motor aja nggak punya. Sedangkan dia kalau tidur ke rumah temennya itu hanya malam minggu. Dia kuli bangunan Pak. Bukan anak orang kaya, tapi anak orang miskin. Dan dia gak pernah Ibu lihat ya bawa motor atau kebut-kebutan di jalanan di Cirebon sana. Enggak, dia bawa motor hanya kalau berangkat kerja. Apa reaksi dia ketika ada bawa motor dia, punya motor? Motor bapaknya, kalau kerja dia dibawa, kalau sore dimasukin, kalau malam nggak boleh bawa motor sama ibunya. Nah, ketika Ibu ketemu dia, apa yang dia omong? Setelah vonis. Setelah vonis 2016. Enggak, sekarang. Sekarang. Vonis Mahkamah Agung. Kemarin saya ketemu bareng sama Bapak pengacara untuk menenangkan mereka. Mereka sedih, nangis, terpuruk, dan kecewa karena harapan mereka gugur. Mereka ingin berlebaran di rumah, berkumpul dengan keluarga, udah membayangkan semua itu. Tapi putusan MA malah menolak. Mereka sangat hancur Pak.
Tapi alhamdulillah Pak Jutek selalu menyemangati mereka. Dan akan selalu menyemangati mereka, membantu mereka. Dan alhamdulillah tadi pagi kami keluarga membesuk di lapas. Dan mereka sudah agak tenangan. Dan mereka sekarang berharap ke Bapak Presiden, barangkali Bapak Presiden mendengar kasus ini dan bisa membebaskan mereka. Baik. Iya, mungkin ini satu apresiasi juga untuk para pengacara terpidana. Karena beliau ini berjuang tanpa dibayar, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, Iya Pak, bahkan mungkin ongkos juga, Iya, biaya Pak. juga. iya Pak. Ibu gak bayar sama sekali kan? Enggak bayar, malah mereka selalu memberikan kepada kami ongkos untuk makan. Baik, ini luar biasa sebetulnya pengacara-pengacara ini. Sekarang saya ke Ibu Yunani, orang tua dari Eka Sandi. Apa tanggapan Ibu? Tanggapan saya sama, kecewa, terpuruk juga sama. Kenapa Ibu udah bayangkan bahwa akan ada vonis diterima atau dengan demikian dibebaskan para terpidana ini? Banyak. Sebelumnya Ibu membayangkan Ya sebelumnya saya udah membayangkan Pak, tahun baru ya bareng nantinya tuh pikiran saya kayak gitu Pak. Lebaran juga kumpul. Kan sudah 8 tahun lebih Pak. Tidak pernah ketemu, tidak pernah kumpul. di penjara terus. Iya, Jadi berharap tahun ini akan kumpul. iya bebas. Dan ternyata tidak kumpul. Iya Pak. Ya, kami juga ikut prihatin atas adik ibu dan anak ibu. Anak ibu berapa orang? Saya tadinya 2, 1 udah keluar. 1 langsung keluar. Sore ditangkap, sorenya lagi dia langsung dikembalikan. Karena nggak ada. Karena dia nggak ngaku terus dibelain sama kakaknya. Kakaknya pasang badan Pak. Kakaknya yang ya Eka Sandi. Baik Bu, pemirsa, kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mulai dengan Pitra Romadoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana. Terima kasih Abang Andaku Kardi Ilyas yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mendoakan semoga Abang diberikan kesehatan selalu. Baik Bang Karni, yang pertama sebelum saya memberikan tanggapan terhadap Jutek Bongso, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bu Titin nih, karena Bu Titin ada di sini. Ya, saya ingat Bu Titin itu dampingi Saka Tatal itu berapa kali di Polda? Saya tidak pernah mendampingi Saka Tatal di Polda.
Jadi saya sebetulnya surat Pernah kuasa mendampingi Saka Tatal nggak dalam Tidak proses? tidak pernah. Oke, baik, nanti saya ungkap, Bu. Makasih. Cukup itu aja ya. Baik, Bang Karni, saya ingin sampaikan bahwasanya Titin maupun Jutek Bongso sedang berbohong malam ini. Saya menyatakan mereka ini sedang berbohong, mereka berdua. Kata dia tidak pernah mendampingi Saka Tatal. Berdasarkan bukti yang ada dari berita acara pemeriksaan dan berdasarkan putusan yang ada juga, bahwasanya Bu Titin ini aktif dampingi Saka Tatal. Ibu pernah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi? Pernah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi? Waktu rekonstruksi Saka Enggak. Tatal tidak dihadirkan. Pernah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi, itu yang saya tanya? Iya, penolakan. Oke, Penolakannya. berarti pernah ya? Pernah penolakan. Artinya ibu sudah pernah mendampingi. Gak usah jauh-jauh dulu kita ke situ. Ibu sudah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi. Terus yang kedua, saya ingin tanggapi Jutek Bongso yang menurut hemat saya sedang membohongi publik pada malam hari ini. Yang pertama, dia menyampaikan bahwasannya publik sangat kecewa terkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini. Pertanyaan saya, ini publik yang mana, Pak? Yang komentar saya lihat itu cuma 20 orang, 100 orang. Bahkan kalau kita bilang 1000 orang. Ingat Pak, jumlah penduduk rakyat Indonesia ini sebanyak 283 juta jiwa penduduk. Jadi jangan korbankan, Anda bilang masyarakat Indonesia, saya juga masyarakat Pak. Gitu loh, bilang aja beberapa orang. Nah, itu mungkin masih enak kita dengar gitu. Tapi kalau mengklaim masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, rakyat yang mana? Itu perlu dipertanyakan. Pak Fredrik juga rakyat. Abang kita juga rakyat. Saya juga rakyat, Pak. Jadi jangan kita seolah-olah omongan kita ini mewakili mayoritas. Tidak, Pak. Rakyat Indonesia ini telah memilih Mahkamah Agung yang dipimpin oleh ketuanya. Rakyat Indonesia telah mempercayakan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi lembaga-lembaga yang telah menduduki kewenangannya seperti Mahkamah Agung, ya, Kementerian Hukum dan HAM, itu adalah amanah rakyat. Jadi jangan juga kita bola-bola, kita putar balikan seolah-olah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum ini hancur gitu. Enggak, itu persepsi Bapak aja Pak. Saya melihat dari pandangan saya tidak hancur gitu. Justru Bapak aja yang merasa hancur karena kalah. Wajar, orang kalah itu pasti teriak-teriak. Orang kalah itu pasti tidak terima. Karena saya juga pernah kalah dalam gugatan perdata gitu. Itu hal biasa. Seharusnya kekalahan ini Pak Jutek Bongso bersama dengan tim merenung. Bertaubat dan insaf kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan malah memfitnah orang yang sudah mati. Ingat Pak, asas hukum mengatakan salus populis suprema lex exto. Bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Bayangin Pak. Di mana dua anak manusia telah meninggal dunia sini? Ini saudara bilang tragedi hukum. Tragedi hukum yang mana yang Anda maksud? Anda tidak melihat dua orang anak manusia telah meninggal dunia. Bagaimana perasaan keluarganya? Bagaimana perasaan dan nasib ayahnya, ibunya, keponakannya, saudara-saudaranya? Ayo gitu loh. Jangan kita bilang, wah dia ini, karena mohon maaf ya Jutek Bongso, Anda ini selalu ngomongnya ngawur gitu. Dulu pernah Anda bilang, 1000% saya yakin putusan PK ini diterima. Pernah, ini saksinya Bang Fredrik. Di salah satu TV stasiun swasta. Nyatanya apa? Anda terlalu jumawa, mohon maaf ya. Gitu. Nggak boleh, kita selaku praktisi hukum jangan pernah bilang putusan PK diterima 1000%. Benar nggak Bang Fredrik? Abang pasti pernah permasalahkan masalah etika gitu. Jadi Anda berbicara etika sedangkan diri kita sendiri kurang beretika. Artinya jangan mengajari bebek berenang gitu. Artinya bukan saya bilang Pak Juteknya bebek gitu, tidak. Tapi jangan banyak ngomong, tapi semuanya omon-omon. Buktikan. Kalau memang Anda seorang pengacara yang handal, apabila memang Anda seorang pengacara profesional, jangan juga bilang seperti kemarin, 1000% PK-nya diterima. Saya juga kaget. Ini jangan-jangan dukun atau pesulap gitu loh. Tiba-tiba kok bisa tahu gitu.
Mohon maaf Bung Jutek, saya pernah lihat Bung Jutek ini bilang, saya menduga ini jangan-jangan ada permainan ini. Atau kong kali kong dan lain-lain, hakimnya. Nih, nggak usah pun Bapak Jutek Bongso, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyurati saya, mengawasi PK Bapak ini. Bisa di zoom ini. Logikanya Pak, masa saya laporkan diri saya ke KPK? Ini KPK nih, baca, mau baca nih. Nih lihat nih Pak. Kepada Fitra Romanus Komisi Pemberantasan Korupsi. Udah lihat? Iya, bukan. Artinya janganlah kita membilang sesuatu hal itu, wow jangan-jangan ada main nih hakimnya, Hakim Agung. Saya curiga dan lain-lain. Ini saya bantah surat saya ke KPK dan KPK sudah balas akan diawasi. Jadi kalau ada yang main-main tangkap Pak sama KPK Pak. Nggak main-main Pak. Mau dia Wamenko, mau dia Menko dan lain-lain nggak ada urusan Pak. Gitu loh. Jangan juga mentang-mentang karena tim kuasa hukum Bapak itu jadi Wamenko, seolah-olah Bapak merasa paling benar dan hebat. Enggak Pak. Negara ini adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtstaat. Ya. Memang walaupun John Austin pernah bilang, selaku penganut positivisme hukum, ya, bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa yang mengandung sanksi. Oke, tapi ingat ya, hukum itu jangan dibawa air mata perasaan. Kalau begitu besok saya nangis ya, tolong Pak saya begini, besok dibebaskan saya, enak bener. Ya sanksi gitu loh. Kardi. Enggak, tunggu dulu, Anda Enggak, tadi bicara, saya bukan, diam. bukan, ini menyangkut karena nama baik orang ya. Bukan masalah nama Soal baik. tadi disinggung Wamenko. Yang mana? Tadi Anda sebut. Saya bilang salah satu tim kuasa jadi Wamenko, jangan kita merasa besar. Ya, Nama baik yang mana? tolong dicabut. Yang mana? Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada Maksud sangkut yang paut. mana? Jangan menyenggol organisasi dan Yang mana organisasi orang. yang mana? Organisasi mana yang senggol? Ya, kalau Yang Anda mana? bilang Wamenko semua rakyat sudah tahu. Yang mana Wamenko? Saya bilang Wamenko. Kenapa? Ya. Kalau saya bilang Wamenko, ini negara demokrasi. Saya bebas untuk menyatakan, jangan Bapak bungkam mulut saya. Saya nggak bungkam, Ya. Anda punya mulut ya. Anda yang yang bilang jangan mencabut ngajarin omongan bebek, saya. jangan ngajarin bebek berenang kan yang bebek Iya, siapa kan gitu. jangan. Anda jangan membungkam saya dengan bilang tolong cabut itu segala macam. Kenapa? Saya mau bicara saja. Ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Gitu loh. Artinya yang saya sesalkan itu, Bapak tahu nggak? Saya pakai mawar hitam hari ini. Ya? Tahu nggak nih simbolnya apa? Saya mewakili orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Bayangin. Tahu nggak Eki dimakamkan di mana? Tahu nggak di mana dimakamkan? Di TPU Mawar. Makanya selalu saya pakai mawar. Namanya TPU Mawar, Pak. Bayangin Pak, merinding saya Pak. Saya pernah bermimpi Pak. Ya, bermimpi saya didatangi Eki. Almarhum. Bang, tolong perjuangkan saya Bang. Makanya saya menangis di hadapan kuburan dia Mas. Untuk memperjuangkan itu. Itu mimpi loh, bukan karangan bos. Hah? Artinya orang yang meninggal dunia ini pengen mencari keadilan. Melalui siapa? Melalui pengacara mawar hitam. Jadi kalau kita berbicara seperti itu merinding kita. Karena ini adalah perjuangan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Terus yang kedua, tadi Bung Jutek Bongso mengatakan bahwasanya klan itu mengatakan lebih baik mati dan membusuk di penjara. Bang, jangan sekali-sekali bilang seperti itu adalah doa. Ya, kalau diaminkan oleh malaikat, benar-benar mati dan membusuk di penjara. Saya juga ngeri nanti melihatnya gitu loh. Ingat, ini belum ada azab kubur, ya. Masih di dunia kita. Kalau udah dimasukkan dalam tanah itu jebrek gitu. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat, hancur bos. Selama ini berbohong terus tak digampar mulut kita itu. Makanya saya minta jangan kita suka-suka membohong, jangan suka-suka membual karena itu bahaya sekali gitu. Saya takut digampar malaikat mulut saya. Makanya saya bicara fakta aja gitu. Terus yang kedua, kasus ini saya ingin sampaikan bahwasanya ada suatu asas yang mengatakan asas litis finiri opertet. Artinya setiap perkara itu harus ada akhirannya. Saya menganggap perkara itu selesai.
Karena mereka sudah uji sampai peninjauan kembali. Artinya apa? Ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 24 dan pasal 66 menyatakan bahwasannya PK itu hanya dapat diajukan sekali. Nah, terlepaslah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 yang mengatakan PK itu dapat diajukan 2 kali. Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 menganulir itu, menyatakan bahwasanya putusan PK Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 itu sifatnya valid, sifatnya itu non executable, tidak menghapus norma yang ada di dalam pasal 24 dan pasal 66 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ingat itu, Pak. Jadi SEMA ini sifatnya Belege regels. Tahu nggak artinya itu, Pak Jutek? Belege regels. Hah? Coba Bu Titin. Ini pengacara hebat ini. Belege regels. Artinya tahu nggak itu? Nggak ngerti Pak, Bapak jelasin aja. Ini ahli hukum pasti paham itu apa yang katakan belege regel. Belege regel itu adalah peraturan kebijakan. Itu diskresi Mahkamah Agung, Pak. Jadi yang diuji itu apa? Yang diuji itu pasal 268 Pak KUHAP. Bukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi jelas PK itu hanya dapat diajukan sekali. Mahkamah Agung mengenyampingkan itu putusan PK, putusan Mahkamah Konstitusi. Dia buat itu normanya itu tidak menghapuskan norma yang diatur dalam pasal 24 dan 66 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman. Jelas. Jadi kalau Bapak mau teriak-teriak sampai ke langit ke-7 juga silahkan saja. Upaya hukum kita nggak halangi itu gitu. Tapi yang saya minta jangan juga menghakimi orang yang sudah meninggal dunia. Karena kita sudah sakit banget nih Bang Karni. Makanya saya marah-marah. Selama ini kita dihakimi terus yang dibilangnya pengonsumsi narkoba. Yang dibilangnya klien saya ini adalah bandar narkoba dan lain-lain. Ibtu Rudiana. Wah pedih Pak. Tapi dengan kemenangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir kemenangan buat kita. Keadilan. Bukan kepada kebohongan-kebohongan yang telah dibentuk opini sedemikian rupa. Artinya apa? Makanya saya minta kepada Bung Jutek Bongso, segeralah Pak, taubat, insaf Pak, ingat hari kiamat mau dekat Pak. Saya pikir yang kuliahin kayak khotbah gitu. Iya, artinya saya ingin menyampaikan ke dia, jangan pernah menghina klien saya. Ya itu boleh, tapi jangan mengkhotbahi. Iya, baik Bang Karni, terima kasih. Saya dinasihati Bang Karni. Baik, Bang Karni, terus saya menyanggapi juga dikatakan Bung Jutek bahwasannya Aep dan Dede itu, ya khususnya Dede itu tidak pernah disumpah. Bertepatan di Bang Karni, Aep Rudiansyah itu adalah klien saya. Gitu loh. Saya udah tanya dia berkali-kali, kamu tetap pada pendirianmu atau ingin berubah? Tetap pada pendirian dan keterangan saya Bang. Kamu pernah disumpah atau tidak? Disumpah. Jadi terlepas kalau memang dia tidak hadir di muka persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang sudah disumpah di hadapan penyidik itu sah secara hukum. Dianggap nilainya sama dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan meminta persetujuan daripada majelis hakim. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini karena memang ini dipermasalah-masalahkan aja. Sebenarnya kalau masalah ini sangat sepele dan simpel sekali. Kalau memang mereka bilang itu tidak pembunuhan, buktikan mana dia tidak pembunuhannya gitu loh. Bukan nomor-nomor. Kalau memang mereka bilang kecelakaan, mana dia kecelakaannya? Enggak ada dibuktikan. Bukan nih satu lagi. Mereka ini kan telah mengajukan pra-peradilan. Ini putusannya nih. Mereka sudah mengajukan pra-peradilan yang artinya bahwasanya proses administrasi dalam perkara tersebut telah diuji melalui penetapan nomor 1 Pitpra 2017 PN Cirebon. Pemohonnya di sini ada Eko Ramadhani, Eka Sandi, Suprianto, Hadi Saputra, Jaya,
dan lain-lain. Artinya apa? Artinya sudah dilakukan pengujian. Terus kalau bukti yang sudah diuji ataupun sudah diperiksa itu bukan novum. Karena sudah selesai diperiksa. Karena saya dengar kemarin yang diajukan oleh rekan kita Jutek Bongso itu buktinya seperti visum et repertum. Pertanyaan saya, visum repertum itu sudah pernah nggak diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon? Sudah. Lantas kenapa diajuin lagi gitu? Terus yang kedua, ekstraksi data katanya. Ekstraksi data itu juga sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Kalau tidak ada dalam berkas perkara ekstraksi data, saya juga tidak mungkin dapat itu. Justru saya bawa juga di sini ekstraksi datanya. Artinya sama-sama kita belajar, bukan untuk menggurui siapapun. Jadi tolonglah saya minta ya, hormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ya, sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus oleh hakim haruslah dianggap benar. Terima kasih Bung Karni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya minta tanggapannya dari Tony RM, praktisi hukum. Terima kasih Pak Karni. Saya pertama kali mendengar penjelasan atau konferensi pers pejabat Mahkamah Agung yang memutuskan PK peninjauan kembali para terpidana ditolak. Saya kaget Pak Karni. Karena saya mengamati putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, ya, 1 mantan terpidana itu Saka Tatal dan 7 terpidana. Saya mengamati 3 putusan, baik putusan nomor 16 atas nama Saka Tatal, kemudian putusan nomor 3 PID atas nama Rivaldi dan Eko Ramadhani, maupun putusan nomor 4 PID atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan 5 orang, sehingga total 8. Dari 3 putusan tersebut atas nama 8 terpidana tersebut, saya melihat tidak ada alat bukti yang saintifik, tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung menerangkan, bahkan saksi mahkota para terdakwa yang saling bersaksi juga tidak pernah melakukan pembunuhan. Kemudian ada CCTV juga berdasarkan keterangan saksi anak buahnya Rudiana, Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar juga belum pernah dibuka. Kemudian ada 6 handphone juga. Salah satunya handphone Pina juga tidak pernah dibuka, tidak menerangkan apa-apa, tidak membuktikan apa-apa handphone itu. Nah, kemudian ada kayu juga yang didakwa kepada Hadi Saputra, ya, menggunakan bambu itu untuk menganiaya korban. Ketika Hadi Saputranya tidak mengakui dan tidak pernah melakukan itu dengan kayu, dan ditambah keterangan terdakwa lainnya juga tidak pernah melakukan, kayunya juga tidak dilakukan sidik jari, itu yang nempel jari siapa. Kemudian sperma yang ditemukan di vagina Pina juga tidak pernah di lab, tidak pernah 7 terpidananya itu dilakukan tes DNA. Juga itu menurut saya ya, janggal kalau ya, digunakan semuanya itu sebagai alat bukti ya, untuk memutus para terpidana. Nah, kejanggalan itulah kemudian ketika Hakim PK memutus menolak para terpidana, itulah yang saya kaget. Sehingga saat itu saya langsung berkomentar ketika diminta komentar sama teman-teman media, saya mengatakan putusan penolakan Mahkamah Agung terhadap permohonan PK para terpidana ini jangan-jangan untuk melindungi 3 institusi. Itu semula. Hanya ya, kalau saya terus kemudian katakanlah menilai negatif kepada hakim
Mahkamah Agung Hakim PK, saya juga belum tahu salinan putusannya ini seperti apa. Kenapa Mahkamah Agung menolak PK dengan alasan satu, tidak ditemukannya kehilapan hakim. Kemudian yang kedua, nopum yang diajukan bukanlah bukti baru. Bagaimana bisa hakim PK menilai alasan PK dengan kehilapan hakim itu, kemudian hakim menilai pada tingkat judiak fakti itu tidak ditemukan sehingga tidak ada kehilapan hakim. Kemudian yang kedua, kenapa juga hakim PK juga menilai nopum yang diajukan itu bukan merupakan bukti baru. Nah, jadi saya sedikit introspeksi untuk ingin tahu dulu salinan putusannya seperti apa, nopum-nopum yang diajukan oleh penasihat hukum para terpidana ini apa saja, menerangkan apa, membantah pertimbangan hakim yang mana, di halaman berapa pertimbangan hakimnya, ini saya juga harus tahu sehingga saya belum bisa ya menilai lebih jauh bagaimana hakim PK ya secara suujon atau negatif ya. Kemudian yang kedua, kehilapan hakim juga bagaimana kan? Kehilapan hakim yang mana? Karena kalau berdasarkan doktrin ya Pak Karni, pakar hukum ya dari Adami Zaz Khazawi, kehilapan hakim itu diantaranya adalah pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum. Kemudian yang kedua, amar putusan yang sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan hukum. Kemudian yang ketiga, ya, putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta maupun kesesatan hukumnya. Nah, kemudian yang keempat, pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut. Nah, kalau mempelajari putusan 8 terpidana, ini kehilapan hakim termasuk yang mana? Kemudian hakim PK-nya menilainya bagaimana ketika alasan kehilapan hakim yang diajukan oleh pemohon PK ini dinilai oleh hakim PK tidak ada kehilapan. Nah, saya melihat kasus ini Pak Karni ya, tetap saya masih meyakini putusan atas nama 8 terpidana ini ada kehilapan. Hanya saja penasihat hukum para terpidana ini bagaimana menyampaikannya secara sistematis, secara lugas, menguraikannya secara gamblang, ya. Bagaimana kehilapan hakim yang disampaikan itu ya kemudian bisa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016-2017. Nah, itu karena saya belum tahu memori PK-nya juga dan saya salinan putusannya juga saya belum tahu sehingga saya belum terlalu berkomentar banyak. Nah, saya membahas sedikit mengenai yang disampaikan Pak Pitra bahwa saksi Aib dan Dede. Saya sepakat dengan Pak Jutek mengenai saksi Aib dan Dede yang tidak dihadirkan itu bagi saya ya, itu alat buktinya itu tidak mempunyai kekuatan. Karena tidak tervalidasi. Oke lah, kayak kalau di dalam pasal 268 itu ya yang tadi diuji ya itu tetap masih berlaku. Tetapi ada putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 74 garis miring PUU strip 15 Romawi garis miring 2017 di mana saksi dalam perkara pidana atau saksi yang tidak hadir di dalam persidangan yang hanya dibacakan saja karena ada berita acara sumpah dalam proses penyidikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74 ini tidak mempunyai kepastian hukum. Artinya kalau tidak mempunyai kepastian hukum dan sudah pernah diuji, ada pertimbangan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ya, itu tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak ada upaya untuk meng-cross check. Tidak ada hakim melihat ini orang ekspresinya benar atau tidak karena tidak hadir. Nah, itu kalau dilihat secara fair oleh hakim PK ya, maka dua orang saksi ya yang katanya melihat dari jarak 50 meter, 100 meter melihat
ada lempar-lemparan, ya, itu bisa jadi ragu hakim karena tidak hadir, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, tetapi kan apakah itu ya disusun sebagai alasan PK dengan dalil-dalil yang bisa untuk mematahkan atau tidak juga saya tidak tahu, Pak Karni, karena saya belum membaca memori PK dan salinan putusannya. Nah, kemudian ya, dampak dari putusan PK ini ditolak para terpidana ini PK-nya, berarti pejabat Mahkamah Agung mengatakan putusan sebelumnya masih berlaku. Nah, kalau masih berlaku, nah berarti putusan sebelumnya ini adalah perkara pembunuhan, di mana di dalam putusan itu ada 3 DPO. Cuma saya jawab, DPO itu keluarnya dari BAP Rudiana. DPO itu. Jadi ya pukul 18.30. Bang Karni, karena dia menyebut, saya ingin klarifikasi pukul dulu. sebentar, saya lagi bicara dulu. Nanti setelah selesai ya, Abang Pitra ya. Pukul 18.30 ya tanggal 31 Agustus 2016, Rudiana ini membuat laporan polisi dan langsung di BAP. Pada berita acara nomor 5 ditanya sama penyidik ya bahwa tahukah saudara siapa identitas para pelaku pembunuhan berencana dan persetubuhan anak itu? Dijawab oleh Rudiana dalam BAP itu, silakan dibaca Pak Pitra BAP-nya. Di dalam BAP itu ya dikatakan bahwa adapun ya sering nih saya berkali-kali waktu 2 kali jadi narasumber di LC itu ya sambil menunjukkan handphone dengan saya itu. Adapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan anak itu adalah disebutkan semuanya tuh sampai 11 pelaku, bahkan 12 ya, ada 1 Andika. Termasuk 3 DPO Andi, Dani alias dan Peggy alias Perong. Tidak ada kalimat berdasarkan interogasi saya terhadap orang-orang yang saya amankan berdasarkan keterangan AF, maka muncul 11 orang. Tidak ada. Seolah-olah dia tahu, melihat langsung pembunuhan itu, dia lihat dengan mata kepala sendiri seolah. Padahal dia tahunya saja itu setelah Eki berada di rumah sakit RSUD Gunung Jati. Ketika melihat Eki lukanya tidak wajar, melihat motornya juga tidak banyak yang rusak. Kan? Nah, artinya dia tidak melihat langsung peristiwa itu. Tetapi ya, dia dengan lantangnya, dengan lugasnya menyampaikan dalam kesaksiannya itu di BAP. Menyebutkan 11 pelaku itu termasuk 3 DPO. Jadi ya, kalaupun dampak dari putusan PK ini ya harus dicari DPO-nya, ya ditanyakan, periksa itu Rudiana. Dari mana dia bisa memunculkan nama 11 orang termasuk 3 DPO itu? Karena dia tidak menyaksikan. Kenapa saya mengatakan harus tanya ke Rudiana? Karena dari semua keterangan para terdakwa, para terpidana itu ya, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa saya melakukan, si Eka Sandi berperan sebagai ini, saya berperan sebagai, tidak ada. Itulah yang saya lihat juga dalam putusan ini, terdakwanya tidak mengakui. Saksi-saksi semuanya ada 22 saksi ya. Tidak ada yang melihat langsung Pak Karni. Aep dan Dede itu hanya melihat lempar-lemparan. Setelah itu dia kabur ke arah sumber, dia pulang sama Dede. Berbeda dengan kejadian yang didakwakan itu di Jembatan Talun. Sementara dia tidak sampai Jembatan Talun, sudah pulang. Itu pun setelah itu Dede kemudian mencabut keterangannya bahwa dia mengakui keterangan itu adalah bohong. Makanya diproses di Mabes Polri. Cuma Mabes Polri ini lelet. Kenapa enggak segera itu Dede diproses? Kan itu. Kalau diproses kan jelas ada kepastian hukum memberikan keterangan palsu atau tidak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua dampak dari ini selain ya harus tanya ke Rudiana. Saya yakin Polda Jawa Barat penyidik Polri ini tidak akan bisa lagi menetapkan tersangka kepada Peggy. Kenapa? Yang Peggy yang dianggap DPO. Kenapa? Karena dari ciri-ciri berbeda. Itu kata saudara tidak menetapkan dari tersangka. ciri-ciri berbeda juga kemudian sudah ada putusan pra-peradilan nomor 10 ya Pit.pra tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024. Bang Karni, Terkunci Pak Karni. Izin saya Bang Karni untuk ya, menanggapi yang bersangkutan karena dia menyebut nama saya berkali-kali dan nama klien terkunci saya Pak Karni di amar putusan nomor 5 ya dalam putusan pra-pit itu.
tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya termohon dalam hal ini penyidik berkenaan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon Peggy Setiawan Itu kan versi terkait kau, Mas. kasus Mas, Vina. itu kau udah salah itu. Pemahamanmu itu salah. Ya, Lebih sehingga lanjut itu atas ya penetapan saya yakin tersangkanya, sekali seperti Peggy penahanan, tidak akan penyitaan, tidak akan bisa penggeledahan dan lain itu maksudnya itu. Bukan. Kalau dua-dua gak Karena ada, dia gak ada yang bisa selalu kita sampai saya terima. Bang Karni, makanya saya harus balas gitu loh. Nggak ada ini Betul. biar tuntas. Jadi saya menyampaikan ini satu mengamati Jangan Anda PK. menyesatkan gitu loh. Yang kedua saya sebagai kuasa hukum Peggy ini ya dampak dari putusan PK yang ditolak ini kan otomatis perkara pembunuhan itu masih ada, otomatis DPO itu masih ada kan. Tapi kami sebagai pengacara Peggy kami pastikan berdasarkan putusan pra peradilan Peggy tidak bisa ditetapkan tersangka lagi. Baik. Itu, kalaupun Polda masih menanyakan, periksa dulu Rudiananya pada saat menyebutkan itu dari mana dia dasarnya. Menyebutkan 11 pelaku termasuk 3 DPO. Demikian Pak Karni. Pemirsa, Rudiana itu maksudnya adalah bapak dari Eki, salah satu korban dalam peristiwa itu. Yang nyatanya jadi dua versi. Ada versi dibunuh, ada versi kecelakaan. Ya, Anda mau ngomong apa? Begini Bang, Ya, kalau kita gantian gitu. iya, makin terima kasih Bang Karni, ini Bang Karni baik sekali kasih kesempatan saya. Makasih Bang. Kalau kita mengikuti pemikirannya siapa tadi namanya? Lupa saya. Aduh, Tony ya. Karena dia ini selalu ribut terus di Cirebon. Nah, kalau saya mengikuti pemikiran dia ini berarti penyidik tidak bisa membuka sprindik baru. Anda ini ngomong asal-asalan saya lihat gitu loh. Pemahamannya itu, ini nanti kita tanya ahli hukum ya. Penetapan tersangka lanjutnya itu tidak sah itu, maksudnya itu Mas seperti penyitaannya, penetapan penyitaan, penetapan penahanan, baik itu penggeledahan dan itu tidak sah lagi akibat dari penetapan tersangka itu untuk lanjutannya gitu loh. Bukan malah berarti penyidik tidak bisa buat sprindik baru. Hebat kali Anda gitu mengangkat undang-undang gitu. Nanti biar ahli hukum pidana lebih detail lagi menjelaskannya. Terus yang kedua, Anda tadi sering sebut-sebut nama saya padahal saya tidak pernah nyebut nama saudara gitu. Menyangkut terkait dengan saudara bilang tadi tidak adanya scientific crime dalam perkara tersebut. Ngerti nggak yang dikatakan scientific itu apa? Visum, tahu nggak visum apa? Hasil otopsi tahu nggak itu scientific bukti, itu mikroeviden Mas. Itu loh, bukti ilmiah. Kalau memang visum itu bukan bukti ilmiah, waduh ini gawat kita ini. Kalau pemahaman Anda seperti itu gitu loh. Visum, et repertum itu ada bukti ilmiah ya, hasil otopsi dan lain-lainnya. Jadi jangan dibilang tidak ada scientific. Nah terus yang kedua terkait dengan Anda bilang sumbernya adalah dari Rudiana, Anda itu salah besar. Makanya pelajari semua berkas perkara. BAP itu bukanlah alat bukti. Alat bukti itu adalah keterangan saksi yang di bawah sumpah. Gitu loh. Sebagaimana diatur dalam pasal 184. Di dalam putusan itu sudah jelas Rudiana menjelaskan dari muka persidangan. Dia itu mengetahui informasi A, B, C, D dan lain-lain itu dari Jaya dan Sudirman. Setelah itu dikembangkan penyidik dengan 7 terpidana ini. Teriaklah dia cerita ini saya bertemu dengan ini dan rangkaiannya dari mereka sendiri. Jadi jangan Anda menafsirkan seolah-olah semua Rudiana hebat apa dia. Orang dia hanya pelapor gitu loh. Pengembangannya itu ya di penyidikan, di kepolisian. Bukan tugas Rudiana yang mengembangkan itu. Nah maka dari itu saya minta Bung Tony itu baca lagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Di dalam pasal 184 KUHP itu alat bukti itu ada 5 Mas. Jadi kalaupun saksi Mas itu 5.000, nilainya cuma 1. Gitu loh. Nah selain bukti saksi apalagi? Surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Nah jadi biar kita ini, pemahaman kita ini biar edukasinya tidak menyesatkan masyarakat gitu loh. Jangan juga dikarang-karang. Jadi yang mengerti hukum jadi tertawa melihat kita seperti ini. Gitu Mas. Jadi begitu Bung Karni. Terima kasih. Baik. Pemirsa,
pengadilan pidana itu bukanlah tempat mencari keadilan bagi si korban. Sebab kalau pengadilan pidana hanya untuk mencari keadilan bagi si korban, maka putusan hanya satu kalimat bahwa tersangka bersalah. Itu kata Alan Dershowitz, pengacara dan penulis hukum di Amerika. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Tapi sebelumnya Pak Jutek Bongso mau jawab itu Fitra Romadoni tadi. Terima kasih Bang Karni ya. Saya memang dididik tidak ingin berdebat ya. Secara di depan publik artinya berdebat kosong lah ya. Saya melihat Fitra ini seperti Tuhan dia. Kenapa? Menyuruh-nyuruh orang bertobat. Saya bukan Tuhan, manusia. Ya memerintah orang bertobat gitu Bukan. kan. Semua Itu kan orang disuruh menyarankan. bertobat. Jadi dia yang paling Saya bersih tiap hari gitu kan. bertaubat gitu loh. Jangan bilang saya Tuhan. Mohon maaf, nanti banyak pengikut saya. Saya di Ya, ini luar biasa ya. Dan semua keterangan salah, dia yang paling benar gitu kan. Loh, Nah, jadi ini buktinya makanya Anda ini tadi serba tidak tahu membantah, dia kan? gitu kan. Jadi gini, Buktinya Anda giliran tidak saya membantah. sekarang, Fitra. Enggak, Ya? Anda pernah bilang bahwasanya 1000% putusan PK itu dikabulkan. Ya semua keterangan Anda salahin selalu Anda yang paling Ini benar. ada saksinya Bang Fredri. Ini Gitu saya loh. giliran Ya, saya ada, ya, giliran giliran saya. Ini penting saya mau klarifikasi ya menyangkut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi karena kami atas nama tim hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Bang Oto sebelum diangkat jadi menteri betul adalah ketua tim dari hukum kasus Vina Eki Cirebon ini bagi 7 terpidana ini. Tapi begitu beliau diangkat tanggal 20 Oktober 2024 lalu, beliau sudah nonaktif sebagai advokat karena perintah undang-undang advokat. Jadi beliau pun sudah mengundurkan diri dari selaku kuasa hukum dari 7 terpidana karena itu perintah undang-undang. Ya, bukti bahwa beliau tidak cawe-cawe dan kita tidak jumawa, maka PK ini tetap ditolak. Kalau kemarin diterima mungkin lebih kencang lagi, mungkin curiga ada apa. Jadi Fitra, saya pikir ini supaya dikelirkan, kami tidak pernah menganggap ini jumawa dengan Prof. Oto menjadi Wamenko. Ya, kami tetap manusia, tidak pernah suruh orang bertobat karena kami ini adalah manusia yang penuh dengan Anda nggak hilaf, paham, makanya penuh Anda dengarin saya dari berdosa. tadi ngomong Ya, gitu loh. makanya Saya kami bilang selalu itu mengkoreksi Anda jangan jumawa diri. ketika Anda bilang Jadi putusan PK itu digabulkan kami 1000%. tidak mau ini. Itu konteksnya. Ini giliran saya Makanya dulu. Anda nggak nyambung Giliran sih. saya dulu. Saya Giliran bicara saya gitu dulu. loh. Dengarin Giliran makanya saya bicara. dulu. Giliran saya dulu. Ya, saya tidak pernah mau tanggapin yang debat-debat yang tidak ada manfaat menurut saya. Ya, saya hanya perlu klarifikasi bahwa apa yang tadi kita sampaikan kan versi kami, dan kalau Anda punya versi Anda silakan versi Anda, tapi jangan salah-salahkan orang gitu kan. Saya bilang Gitu Anda loh. jangan jumawa bilang Ya. putusan PK itu dikabulkan 1000%. Itu yang saya bilang. Makanya dengarin saya bicara. Anda nggak nyimak dari tadi. Makanya Tolong nggak Pak nyambung Karni Anda ya. bicara gitu. Saya Dengarin ini dong giliran bicara. saya dulu ya. Dari tadi saya memperhatikan dan juga Terus melihat saya gitu bilang ya. Wamenko Jangan jangan bicara mentang-mentang berdua. ada Wamenko kita merasa hebat. Gitu bahasanya, makanya dengarin. Ya. Makasih Bang Karni. Ya, jadi inilah yang apa namanya yang harus kita menjadi pelajaran buat kita semua ya. Sekali lagi
Bang Oto sudah nonaktif ya sebagai advokat sejak sebelum 1 hari sebelum beliau dilantik menjadi Wamenko ya sampai hari ini, dan beliau sudah mencabut atau mengundurkan diri dari sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum daripada terpidana. Enggak ada sangkut pautnya. Itu sebabnya tadi saya ingatkan tolong dicabut. Karena semenjak 20 Oktober beliau itu bukan lagi menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum daripada terpidana. Seluruhnya sudah dari tim hukum ya. Bahwa apa yang disampaikan tadi di sini semua adalah versi atau pandangan kami selaku penasihat hukum ya. Kalau ada yang merasa itu lebih benar, lebih pintar, ya biarlah masyarakat yang menilai ya. Yang penting kami tidak pernah menyuruh orang bertobat karena kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, maka kami harus mengintrospeksi diri sendiri. Terima kasih. Beragama itu Pak saling mengingatkan kebaikan gitu loh. Bukan malah kita menyarankan hal yang tidak baik. Saya tiap hari bertaubat Pak kepada Tuhan apabila saya ada kesalahan. Tiap detik saya bertaubat gitu. Jadi jangan anggap taubat itu adalah ilfil gitu loh. Jadi gitu Pak. Jadi makanya Bapak simak saya, jangan Bapak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Nggak nyambung jadinya kita bicara gitu. Aduh nyesel saya Bang Kardi juga di sini berbicara sama Bung Jutek ini nggak nyambung-nyambung. Makasih Bang. Makanya Bung Pitra yang paling pinter ya. Baik, sekarang gilirannya Pak Frederick Junadi. Selamat malam, terima kasih Pak Karni. Begini, saya menanggapin berapa keterangan daripada rekan Jutek ya. Di mana rekan Jutek itu kan mengatakan bahwa saksi yang sudah mencabut keterangannya. Jadi begini Pak, menurut hukum Pak, saksi yang merubah pengakuan itu bukan novum Pak. Ya, jadi harus ingat itu. Kedua Pak, bukti-bukti keterangan saksi yang ada di dalam berkas itu bukan novum Pak. Meskipun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Namanya novum itu adalah benar-benar bukti atau saksi yang betul-betul baru yang tidak diketahui pada saat sidang. Di sini Pak, keterangan ahli tadi rekan mengatakan dari profesor siapa saya nggak tahu lah gitu kan Pak. Mau 1000 ahli pun Pak, itu kan belum tentu didengar oleh majelis hakim. Jadi jangan menganggap saya punya 100 profesor yang jadi saksi ahli, saya pasti bebas, nonsen itu Pak. Jadi harus pikir ke sana Pak, jangan menggiring masyarakat itu seolah-olah, waduh saya bayar mahal profesor, terus saya bisa bebas, nggak bisa itu Pak. Itu tergantung daripada penilaian dari majelis hakim. Saya harus mengingatkan juga Pak, jurisprudensi itu bukan hukum Pak. Jadi jangan membawa-bawa nama jurisprudensi. Jurisprudensi ini hanya sebagai pertimbangan Pak. Kita ini adalah Eropa kontinental Pak, bukan Anglo-Saxon Pak. Jadi jurisprudensi itu hanya sebagai pedoman. Sebagai hakim itu boleh mengikuti, tidak mengikuti. Jadi tidak berarti bertentangan dengan jurisprudensi. Menyiksa tersangka pada saat BAP dan segala itu kan semuanya sudah diuji dalam praper Pak. Jadi itu bukan bukti, bukan novum di sini Pak. Untuk mengekstra HP Pak, yang jelas Pak yang diekstra oleh orang swasta, bukan oleh lembaga yang diakuin oleh undang-undang. Dan lagi dalam hal ini yang sebagaimana tadi rekan Jutek yang mengatakan bahwa perintah oleh hakim untuk mengekstrak Pak. Hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara PK itu hanya formil Pak. Dia tidak punya wewenang memerintah Pak. Itu udah nggak benar itu Pak kalau hakim berani merintahkan begitu. Terus berbalik Pak, pada novum itu yang harus betul-betul yang baru. Yang dimana tadi rekan Tony mengatakan bahwa saksi yang disumpah tapi tidak dihadirkan itu adalah tidak sah. Dengan alasannya dengan putusan MK nomor 74 tahun 2017. Keliru Pak, permohonan 74 tahun 2017 itu ditolak Pak. Jadi itu bukan alas hukum Pak dia yang bisa bicarakan di sini. Jadi saya hanya mengoreksi aja Pak. Jadi bacanya itu semua permohonan itu ditolak Pak, 74. Tadi saya sengaja saya baca. Dan lagi dalam hal ini Pak, sebagaimana tadi rekan Jutek mengatakan sebagai kuasa hukum kalau misalkan dipanggil lagi masih ada kuasa hukum Pak. Surat kuasa itu hanya berlaku untuk suatu kejadian Pak. Jadi kalau you memegang kasus surat kuasa untuk mengajukan PK, begitu PK-nya sudah selesai you punya surat kuasa.
You kalau you bisa menjadikan penasihat hukum lagi kalau dalam hal ini meminta atau dibuat oleh surat kuasa yang baru. Jadi tidak berarti Anda sekarang berstatus sebagai kuasa hukum daripada para terpidana. Itu udah keliru, Pak. Kalau ada yang baru silakan, Pak. Terus kemudian, Pak, kalau mengatakan masyarakat kecewa, Pak. Sejak kapan, Pak, dalam hal ini rekan Jutek bisa mewakili masyarakat, Pak? Anda apakah ketua DPR? Nggak bisa, Pak. Kalau ada sebagian masyarakat sebagaimana rekan Pitra tadi mengatakan itu benar, Pak. Kalau menyatakan itu menggiring, Pak, opini masyarakat untuk supaya negatif terhadap Mahkamah Agung. Itu menurut saya tidak pada tempatnya. Jadi yang disampaikan di sini, Pak, harus kita jelaskan apa yang disebutkan sebagai novum dan kekilafan hakim. Kekilafan hakim itu meskipun hakimnya itu ikut dalam rekonstruksi dan sebagainya, kemudian dia mengakuin, Pak. Tetapi kan dia sudah membuat suatu putusan. Suatu putusan itu, Pak, sebagai seorang masyarakat yang hidup di NKRI ini, Pak, hanya satu, Pak, mematuhi dan melaksanakan tunduk. Jadi kita nggak senang dengan putusan, boleh Pak, kita nggak senang. Tapi kita tetap wajib tunduk sama putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pak. Bukan dalam hal ini kita menurut saya begini itu tidak benar, berarti Anda lebih pintar dari majelis hakim dong. Kalau Anda hidup dalam negara NKRI ini, Anda harus tunduk dan betul-betul hanya menghormatin putusan tersebut. Benar tidak benar, Anda bisa melakukan eksaminasi dalam mungkin universitas, itu boleh silakan. Tapi Anda tidak bisa mengatakan di publik, Pak, bahwa itu putusan tidak benar karena saya begini, Pak. Itu nggak benar, Pak. Tidak etis dan itu kan karena kita apapun yang dilakukan oleh hakim, Pak. Baik yang hakim pengadilan negeri tinggi atau PK maupun kasasi. Apapun putusannya mereka, kita wajib tunduk dan mematuhi. Hanya itu aja, Pak, yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak Karni. Baik. Pak Karni, saya hanya klarifikasi, Pak. Ya itulah kalau komentar tidak memiliki informasi yang valid, ya. Kami megang kuasa itu bukan hanya kuasa PK, Pak. Kuasa PK kemarin dari 7 terpidana sekaligus kuasa untuk melaporkan saksi-saksi yang sekarang ada di LP. Jadi klien kami itu masih tetap sama. Kemarin begitu selesai putusan PK, kami ini orang hukum pasti paham. Sedetik begitu selesai diputuskan, kami sudah langsung tanya kepada keluarga dan juga kepada 7 terpidana. Ya, jadi kami pastikan bahwa kami sudah mendapatkan otorisasi kuasa baru, Pak, untuk semua mewakili beliau, baik 7 terpidana maupun dari keluarga terpidana. Baik untuk melanjutkan langkah-langkah untuk mengurus sesudah pasca PK maupun untuk mengurus laporan-laporan polisi yang masih berkembang, yang masih berlaku itunya, Pak. Itu yang kami mau klarifikasi, Pak. Oke, terima kasih. Dalam hal ini saya tidak menyatakan bahwa saya sampaikan kan, bila Anda mempunyai kuasa baru, silakan. Dengan adanya putusan PK tersebut, yang jelas kan para saksi dalam hal ini terpidana yang telah memutar balik mengatakan bahwa dia itu dipaksa dan sebagainya, berarti kan dia sudah diancam tindak pidana 242. Saya yakin ini akan diproses lebih lanjut. Yang mana yang sebagaimana Saudara Tony tadi mengatakan bahwa tersangka sudah dalam hal ini sudah melakukan praper kemudian dinyatakan bukan tersangka. Itu sesuai dengan perma yang sudah sangat jelas, Pak. Saya sebutkan, Pak, permanya nomor berapa, Pak, ya. Saya terus terang saya nggak hafal. Perma nomor 4 tahun 2016, Pak, pasal 2 dan 3 sudah sangat jelas, Pak, dengan putusan MK juga. Bahwa orang ditetapkan tersangka masih tetap bisa disidik kembali. Bahkan bukti yang lama pun masih bisa digunakan. Itu bunyi daripada amar putusan dari MK. Itu saya koreksi bahwa Peggy dalam hal ini bila penyidik ingin untuk menetapkan tersangka kembali, bagaimana itu saya rasa itu hak sepenuhnya dilakukan oleh penyidik. Jadi jangan memberikan kesan seolah-olah Peggy ini sekarang sudah 100% bebas, tidak bisa. Saya juga sedikit
menyampaikan apa yang disampaikan oleh rekan Jutek pada media yang saya dengar kemarin atau 2 hari yang lalu deh kalau nggak salah. Seolah-olah bahwa rekan Jutek akan mengupayakan asimilasi. Pak, orang seumur hidup itu nggak ada asimilasi, Pak. Jadi saya hanya ingetin itu, Pak. Nggak ada, Pak, itu asimilasi, Pak. Seumur hidup itu nggak ada hukuman seumur hidup. Ada, Pak. Saya bisa buktikan, Pak. Ya, saya nggak tahu, Pak. Kalau semua mengatakan kita bersedia. Ya, kalau gerasi dalam hal ini harus meminta pertimbangan daripada Bapak jangan daripada Mahkamah Agung, Pak, dan saya DPR, berulang-ulang, Pak. Sehingga Frederick. dalam hal ini tidak semudah itu, Pak. Sudah ngajukan gerasi, sudah ditolak, ingin mengajukan. Memang Bapak gerasi sebagai tidak ada ahli, Pak, mengatakan, sebagai Pak. kuasa, Pak, hadir malam ini, Pak. Apanya? Sebagai kuasa dari pihak dari Rudiana atau siapa, atau sebagai ahli, Pak? Saya sebagai ahli, saya tidak sebagai kuasa. Berat sebelah Bapak memberikan keterangan Loh, saya sebagai tidak ahli. berat sebelah. Saya menjelaskan bahwa apa yang rekan Jutek Ya, kalau lakukan ahli itu harus ada netral, keliru, Pak. Kalau Bapak ini You malam ini keliru udah dalam hal memberikan ini. berat sebelah. Bukan, Gitu, Pak. you keliru dalam hal ini. Karena dalam hal ini jelas dong. Masa you Karena mengatakan setiap kali saya ketemu Bapak beratnya ke sana. Bapak bukan ahli, penasihat hukum itu. Silakan. Memang saya penasihat hukum, Pak. Tapi saya diundang ini saya sebagai sebagai namanya pakar hukum, praktisi hukum, Pak. Baik. Oke? Baik. Sekarang saya mau pindah. Pak Karni, boleh menanggapi sedikit? Tapi siapa? Pitra sama Pak Frederick sedikit saja. Ya, gimana Mas? Tadi Bang Pitra meminta saya untuk mempelajari berkas putusan lagi. Saya bawa nih. Iya, sama. Saya tanya ya. Saya yang ke situ untuk menunjukkan atau Bang Pitra yang kemari? Jangan kayak ketika saya berdiri disuruh duduk nanti. Kamu kemari. Sini. Nah, oke. Nih, saya ke situ nih. Kau baca nih. Ya. Nih. Sebentar ini saya yang mau ngomong, Baca nih. saya yang mau menanggapi. Tadi bilang saya kemarin Saya yang mau menanggapi. Dengerin nih. Gitu. Ya. Ini putusan nomor 4 PIT ya. Silakan, gimana? Putusan nomor 4 PIT atas nama ya Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, termasuk ya Kak Sandi ya, Hadi Saputra. Kemudian ada 5 ya sampai Sudirman. Ada keterangan terdakwa ya. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Iya, yang di persidangan dikatakan kan. alat bukti Yang di adalah persidangan kan. keterangan saksi dibuka persidangan. Yes. Jadi apa yang di Sebentar, BAP itu? sebentar. Tunggu dulu, karena Nih, saudara ya. tadi bilang apa yang di BAP itu Sebentar. nanti akan diuji lagi di muka Ya. persidangan gitu loh. Ini saudaraku. Ini Jadi diuji jangan ya. Anda omong-omong. Ini Kau diuji. baca di situ. Ini diuji. Kau baca situ. Ini Terdakwa. saya, gimana Bang Karni ini? Karena gak enak kita berdiri. Kau duduk aja situ dulu. Duduk. Terdakwa. Situ. Ada Bang Karni gak enak. Kau duduk situ. Duduk aja situ. Ini ada biar Enggak, lihat. kamu duduk. Hormati Nih. orang tua. Duduk situ. Terdakwa. Saya semakin suruh duduk saya nggak duduk. Enggak, kamu Terdakwa duduk aja Hadi situ. Saputra. Saya bacakan Saya yang dengar Sandi juga aja kamu deh dek ya. saya gitu loh. Duduk aja situ. Jadi terkait Kau DPO. ngerti gak pasal 184? Coba baca. Terkait 184 itu DPO apa? yang keluar dari mulut Rudiana. Pasal 184 itu tidak ada disebutkan BAP. Bukan dari Paham para nggak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini- sini. Nih, terdakwa yang Kasandi ya, saya bacakan. Bahwa halo. semua jawaban Mas, dengar yang dulu. ada di berita acara dengar pemeriksaan kepolisian Gimana, keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar. Karena sebelum dimintai keterangan, terdakwa saya mengalami bilang, tekanan. jangan ajari bebek Kedua, terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan, terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari Intinya di sudah papan ditolak tulis. putusan Bahwa PK-nya, terdakwa mau membubuhkan para masnya itu Artinya, geleng-geleng di sampai tidur-tiduran nggak akan bisa terdakwa tidak mengubah pernah putusan itu gitu loh. menyebutkan. Dia sendiri mengakui, baik dia sendiri yang mengakui maupun nama-nama lain. Itu keterangan di persidangan, terdakwanya tidak ada. Lalu kemudian hakim yang katanya mewakili ya suara Tuhan ya, kok bisa terdakwa saja tidak mengakui.
Saksi yang lain juga tidak pernah melihat langsung. Kok bisa diputus? Itulah yang Mas, saya maksud. makanya tadi Sebenarnya saya ada bicara. kehilapan hakim. Anda ini nggak nyambung-nyambung Hanya sih, saja, saya bicara gitu loh. Saya belum tahu apa Mas, pertimbangan hakim PK. Saya sudah bilang tadi Ya. mau 1000 saksi itu Menilai nilainya tidak itu ada 1. kehilapan hakim, ya itu Gitu saya loh. tidak tahu. Apakah penyusunan PK-nya yang tidak sistematis atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi saya masih melihat sampai hari ini masih menyimpulkan bahwa persidangan tahun 2016, Judiak Fakti ya tahun 2016 dan 17 atas nama 8 terpidana ada kehilapan hakim, Pak Kari. Hanya saja mungkin harus tepat. Makanya untuk itu saya ingin lihat dulu. Nah, kemudian putusannya saling putusnya. Kemudian untuk Pak Pedrik ya. Iya, Pak. Kalau tersangka sudah batal di Prapit, itu ada kemungkinan untuk dibuka kembali. Tetapi Pak, sudah dikeluarkan penghentian penyidikan berdasarkan perintah hakim pra peradilan ya. Untuk membuka lagi itu kan harus ada alat bukti yang belum pernah dipakai, Pak. Pada saat menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Dan alat bukti itu dalam jawaban pra peradilan itu kami baca semua, Pak. Hampir sama alat buktinya dengan sidang para terpidana pada tahun 2016 dan 2017. Kami lihat juga alat buktinya itu ada ijazah, ada ada kartu ini malah kartu pintar KIP. Sudah alat bukti. Makanya kan mudah sekali dipatahkan. Sebagai bukti, alat bukti yang dihadirkan itu dipertimbangkan oleh hakim Prapit meskipun dalam sidang formil dikabulkannya petitum nomor 5. Di antaranya adalah tidak sah segala penetapan keputusan lebih lanjut ya oleh termohon berkenaan dengan penetapan tersangka diri pemohon itu dikabulkan karena melihat saksi-saksi yang dihadirkan Peggy Setiawan tidak berada di TKP. Akhirnya dikunci agar jangan main-main lah oknum penyidik itu menetapkan tersangka kepada seseorang tanpa ada alat bukti. Itu Pak. Terima kasih. Begini Saudara Tony ya, yang saya sampaikan di sini itu adalah bila seseorang tersangka ngajukan praper kemudian dikabulkan, tidak berarti dia tidak akan menjadi tersangka lebih lanjut. Dia bisa jadi tersangka tentu dengan bukti-bukti yang baru. Baru kan? Kalau alat bukti yang baru itu jangan kita sesumbar di sini mengatakan sudah semua. Penyidik itu lebih pintar dari kita. Biar aja penyidik kalau dia merasa ada alat bukti, dia akan menetapkan tersangka, dia akan melakukan penangkapan, penahanan dan sebagainya, sebagai prosedur hukum. Tapi saya tidak mendahuluin, saya cuma mengatakan, jangan mengatakan bahwa dia sudah aman seumur hidup. Itu aja saya sampaikan loh. Saya tidak ada mengatakan bahwa tidak ada alat bukti. Saya bukan penyidik, mana saya tahu. Baik. Nanti Aristo nggak dapat giliran. Sekarang giliran Aristo Pakar Ribuan. Pakar hukum pidana. Terima kasih Pak Karni, ini seru banget ya perdebatannya ya. Jadi tugas saya sebenarnya sebagai pembicara terakhir sebenarnya merangkum dan memberikan analisa apa yang terjadi. Saya mau sederhana aja. Jadi saya mau mulai dengan melihat putusan ini ya dengan prasangka baik dan prasangka buruk saya lihat. Kalau di sebelah kanan saya itu melihat putusan PK ini dengan prasangka buruk, di sebelah kiri saya dengan prasangka baik. Kan gitu sederhananya. Nah, saya mau jelaskan apa sih intisari argumennya ya. Kemudian nanti biar kita lihat ya, kita tentukan sama-sama mana yang lebih masuk akal, apakah prasangka baik dan prasangka buruk. Jadi pertama saya mulai dari prasangka baik dulu. Dari prasangka baik tadi perdebatannya tentang novum sebenarnya atau bukti baru. Sebenarnya kan yang paling penting adalah apakah bukti baru itu dapat menciptakan suatu keadaan baru yang membuat hakim kemudian berpikir, oh karena ada keadaan baru ini putusan harus berubah. Itu kan sederhananya. Nah, bisa saja, memang bisa saja, sangat bisa bahwa bukti-bukti yang diajukan Pak Jutek dan kawan-kawan ini kurang substansial. Tadi seperti yang dikatakan Pak Fredrik dan Pak Fitra ini ya. Apa maksudnya tidak substansial? Jadi gini misalnya, soal keterangan saksi baru. Bisa saja keterangan saksi baru ini dia tidak mengubah cerita yang sudah dikonstruksikan sebelumnya, tidak cukup kuat. Lalu bisa saja misalnya persoalan ada barang bukti yang tidak dihadirkan, itu tidak merubah konstruksinya karena tidak substansial. Ya. Kemudian ahli juga tadi dikatakan, ya bisa saja ahli itu juga tidak substansial karena kita tahu ahli dan saksi itu ya kadang-kadang bisa disetel. Nah, ini prasangka
prasangka baik ya, prasangka buruk terhadap bukti itu. Jadi dianggap hakim itu tidak substansial untuk merubah cerita yang sudah diyakini dari beberapa tingkat sebelumnya. Nah, pertanyaannya nanti di dalam putusan PK, karena kita sama-sama belum baca, apakah hakim menjelaskan itu? Kenapa dia merasa bukti-bukti yang diajukan itu bukan novum dan kenapa dia tidak menciptakan keadaan baru? Ini yang harus ditelusuri. Karena kadang-kadang, mohon maaf, putusan hakim itu 100 halaman tapi dagingnya cuma 2 paragraf, 3 paragraf. Nah itu harus ditelusuri dulu. Nanti mungkin Pak Jutek dan tim menelusuri apakah diadres satu-satu. Karena yang paling penting, hakim itu apalagi perkara serius seperti ini, pembunuhan berencana, dia harus menjelaskan konsepnya, exploratory, explanatory. Menjelaskan kenapa cerita yang di dalam dakwaan yang dikuatkan dari tingkat PN, PT, sampai kasasi itu adalah cerita yang betul dan tidak ada lagi kemungkinan cerita lain seperti yang dibangun oleh Pak Jutek dan kawan-kawan. Nah, ini prasangka baik terhadap putusan itu. Kira-kira itulah inti argumen yang dibangun oleh Pak Fitra dan Pak Fredrik di sini. Yang kedua, nah saya mau ke sini nih, prasangka buruk ya. Prasangka buruk terhadap putusan itu, bahwa something wrong dengan putusan itu. Something wrong ini saya mau bagi menjadi 2 lagi. Ya. Prasangka buruk yang sengaja atau dengan sengaja, artinya hakimnya sengaja melakukan kesalahan atau hakimnya tidak sengaja melakukan kesalahan dalam analisa. Saya mau mulai dengan tidak sengaja dalam melakukan kesalahan. Nah, kenapa saya bilang tidak sengaja? Karena ketika hakim mempertimbangkan itu tidak substansial, bukti-bukti novum-novum itu, ya keadaan baru itu, karena sistem hukum acara pidana kita yang membuat hakim itu kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Kenapa saya bilang begitu? Kita bisa lihat dari sistem pembuktian kita. Sistem pembuktian kita itu menggabungkan 2 elemen. Elemen kuantitatif dan kualitatif. Apa maksudnya kuantitatif? Kuantitatif itu soal 2 alat bukti. Minimum itu kuantitatif karena ada angkanya. Kualitatifnya apa? Kualitatifnya itu adalah keyakinan hakim. Nah, kenapa saya bilang hakim ada kemungkinan kehilangan cara berpikir kritisnya? Karena dia melihat sistem pembuktian ini sebagai mathematical exercise. Apa maksudnya mathematical exercise? Jadi dia anggap, oh sudah ada 1 bukti ahli, keterangan 1 tambah. Bukti saksi ada tambah lagi. Bukti surat tambah, bukti visum tambah ahli jadi 2. Oh sudah, dari situlah kita bangun keyakinan. Nah padahal sebenarnya sistem pembuktian itu letak nyawanya itu adalah di kualitas alat buktinya. Nah, apa maksudnya kualitas alat bukti? Kita suka bicara kualitas alat bukti, tapi apa maksudnya? Apakah kualitas alat bukti ini bisa diuji? Dari awal, dari penyidikan pernah diuji, dari pra-peradilan pernah diuji. Persoalannya hukum acara pidana kita tidak memberikan instrumen untuk menguji kualitas alat bukti. Apa maksudnya? Misalnya gini, penyidikan itu kan tertutup. Penyidikan itu tertutup sehingga alat buktinya itu kadang-kadang suka-sukanya penyidik dan kita tidak bisa uji. Tadi misalnya dikatakan bahwa Pak Jutek mengatakan Miranda rules, ya, bahwa keterangan tersangka yang tidak didampingi maka alat buktinya itu jadi tainted atau beracun. Sayangnya kita nggak kenal itu. Tidak ada yang namanya admissibility rules. Apa itu admissibility rules? Yaitu bukti yang ilegal dan bukti yang legal. Apa maksudnya bukti ilegal? Bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum. Apa itu melawan hukum? Misalnya tadi Pak Tony mengatakan ada penyiksaan. Nah, itu kan memang diakui ada penyiksaan di tim khusus Mabes Polri. Tapi ternyata di KUHP kita tidak memberikan jalan bahwa alat bukti yang diperoleh secara ilegal itu tidak dapat dipakai. Enggak ada. KUHP kita memberikan hak banyak sekali, tapi tidak ada sanksinya. Dan ini pilihan sadar, ini pilihan politik pembuktian. Ini pilihan politik hukum acara pidana yang kita pilih tahun 81. Ini adalah sisa-sisa puing otoritarianisme. Ya, begitulah memang pilihan politiknya. Kemudian yang kedua, pengujian kualitas alat bukti yang kedua adalah apakah bukti itu bisa dipertanyakan oleh orang yang dikenakan bukti itu sendiri, yang disangkakan bukti itu. Bisa nggak ditanyakan? Hampir nggak bisa. Pra-peradilan kita sangat formalistik. Pra-peradilan kita tadi Pak Fitra bilang administratifnya betul. Iya administratifnya betul, tapi kualitasnya belum tentu betul. Karena yang dicek hanya ada nggak surat perintah penetapan tersangkanya, surat perintah penahanannya. Misalnya di perkaranya kliennya Pak Tony ya, itu kan
argumentasi utama kenapa batal karena tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Itu kan sangat formalistik. Ya, jadi ini tidak menguji kualitas alat bukti. Nah, karena dia tidak menguji kualitas alat bukti, ya saya kembali ke argumen saya bahwa pembuktian itu mathematical exercise. 1 tambah 1 tambah 1, jadi ada kecenderungan cocok logi. Nah, dalam literatur kecenderungan cocok logi ini dikenal yang namanya anchor bias. Anchor bias itu apa? Anchor itu jangkar artinya. Jadi seperti argumen itu seperti kapal kalau sudah dijangkar, jadi sudah ada bangunan konstruksi kasus dari awal yang tertutup oleh penyidik dan oleh jaksa, ya supervisory-nya nggak ada. Jadi kemungkinan informasi yang pertama yang diterima oleh hakim itu itulah yang dianggap benar, itu dijangkar. Bahasa lebih sederhananya lagi, advokat ini kalau mau bertarung di pengadilan, ya melawan jaksa itu skornya udah 3-0 dulu, karena hakim ini sudah memperoleh preconceived information, preconceived assumption. Nah ini prasangka buruk saya yang pertama ya. Yang kedua, prasangka buruk saya tadi saya kata sengaja. Kenapa saya bilang sengaja? Karena bisa saja ini lahir dari personel hakimnya. Apa maksudnya? Pertama begini, kadang-kadang hakim agung ini perkaranya banyak sekali. Yang memeriksa itu hakim justisial asistennya. Kemampuannya belum tentu sama kemampuan analisanya. Jangan-jangan ini suuzon ya, karena kita berprasangka. Jangan-jangan dia tidak membaca secara detail. Nah ini persoalan. Di dalam literatur ini temuan kenapa kerusakan kualitas reasoning dari putusan hakim kita. Salah satunya adalah overburdened courts. Pengadilan yang terlalu sibuk, perkaranya banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua soal kompetensi. Apakah mempunyai kompetensi atau enggak? Makanya saya katakan dengan sengaja. Dan yang terakhir ini lebih suuzon lagi. Jangan-jangan ada ulterior motif yang lain. Seperti Pak Tony saya pernah dengar mengatakan ini ada saling melindungi antar institusi ya. Itu Pak Tony yang bilang, saya hanya mencoba menempatkan argumentasi Pak Tony di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, kesimpulannya apa yang saya mau katakan adalah susah untuk kita tidak katakan ada pelanggaran-pelanggaran prosedural dalam pemeriksaan. Tetapi apakah pelanggaran prosedural itu kemudian menunjukkan bahwa ceritanya Pak Tony dan Pak Jutek yang betul? Belum tentu juga. Ya, karena kenapa? Sadly ya pilihan politik hukum acara pidana kita memang berat sebelah kepada kekuasaan negara. Jadi pelanggaran prosedur itu ya dibiarkan saja. Itu pilihan politik yang sangat sadar pada waktu pembentukan KUHP 79 tahun 81 itu. Ya kalau lihat perdebatannya. Nah yang kedua yang saya mau katakan lagi, karena tadi Pak Jutek mengutip Amerika ya Miranda Rules, kalau kita hidup di Amerika atau di Australia, negara yang liberal, yang hukum acara pidananya demokratis, nggak ada kasus seperti ini sudah gugur dari awal. Tapi kita hidup di Indonesia, yang hukum acara pidananya itu, pilihan politiknya itu kental dengan aroma otoritarianisme, yang melindungi negara. Jadi even penyidik salah pun, jaksa salah pun dia dilindungi, ada instrumen hukumnya untuk melindungi dia. Nah ini persoalannya, ya ini persoalannya dan mudah-mudahan tadi analisa saya tentang prasangka buruk ya mungkin bisa menjadi referensi ya, referensi untuk karena masih bisa PK kedua. Tadi juga Pak Fitra mengatakan soal PK kedua kan masih bisa. Pertama Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa PK boleh berkali-kali, ada syaratnya tapi novumnya itu based on the new evidence, based on the development of technology. Jadi ada perkembangan teknologi yang menimbulkan bukti baru, yang menimbulkan keadaan baru. Yang mungkin saya nggak tahu, DNA, ya penemuan DNA itu bisa dilakukan. Karena itu latar belakang kalau kita lihat pertimbangan MK. Kenapa orang bisa diajukan PK lebih dari sekali. Kemudian yang kedua, betul Mahkamah Agung pernah melarang. Pertama terjadi konflik antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi soal PK. Tapi akhirnya Mahkamah Agung mengatakan terakhir ya boleh PK 2 kali. Asal perbedaan alasannya ada putusan yang bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi saya membahas PK, saya juga membahas pra-peradilan tadi yang menjadi isu. Apakah Peggy bisa tersangka lagi atau tidak? Jadi apakah bagaimana memaknai putusan-putusan selanjutnya itu tidak sah lagi gitu kan kira-kira. Itu katanya dikunci. Nah itu buat saya bukan begitu interpretasinya. Kenapa? Kalau interpretasinya seperti
Pak Tony, maka itu hakim itu seperti mengunci masa depan. Itu sesuatu yang nggak mungkin, mengunci masa depan. Nah dalam hal ini saya sependapat dengan Pak Fredrik dan Pak Fitra bahwa itu sebenarnya akarnya adalah penetapan tersangka. Itu kan akar persoalan dari persoalan itu kan penetapan tersangka. Karena kalau orang sudah ditetapkan tersangka, negara memiliki legitimasi untuk merampas barangnya, menahan kebebasannya, menggeledah rumahnya. Nah, oleh karena itu ketika hakim mengatakan penetapan tersangkanya batal, maka upaya paksa lainnya batal. Itu ditempatkan seperti itu pengertiannya Pak Tony. Begitu kira-kira Bang Karni analisa saya tentang apa yang terjadi. Mudah-mudahan membantu. Ini kuliah pidana aja 2 SKS. Pemirsa, sebagai penutup, ini nasihat untuk sebagian narasumber. Kita itu dianugerahi oleh yang di atas memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Hikmahnya bahwa kita harus lebih banyak mendengarkan dibanding kita berbicara. Itu bukan kata-kata saya, tapi kata Epictetus, filosof Yunani kuno. Kita ketemu ILC yang akan datang. Dipersembahkan oleh